Ya, mengenai pemberlakuan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat merupakan versi yang terbaru dari PSBB milik pemerintah pusat. Tapi ketika kita berbicara mengenai penyebaran atau persebaran COVID-19 atau angka corona di Indonesia, otomatis yang menjadi tujuan kita yang pertama adalah di Jakarta. Mengingat Jakarta menjadi melting pot, semua berkumpul di sana, begitu banyak kegiatan di sana, bahkan kerumunan-kerumunan pun tak terhindarkan, apalagi protokol kesehatan. Sehingga ketika PPKM, lantas bagaimana koordinasi, implementasi, bahkan pemberlakuan di wilayah-wilayah penyangga. Di malam hari ini, selain sudah bersama saya di sini Pak Trubus, selamat malam sebagai pengamat kebijakan publik. Saya juga akan berbincang dengan kepala-kepala daerah mulai dari Provinsi Jawa Barat, bahkan juga nanti ada Kota Tangerang Selatan dan juga wilayah lainnya pastinya pemirsa, yakni DKI Jakarta tentunya. Sebelum saya menunggu nanti Pak Riza Patria tersambung bersama kita di sini, mungkin saya ke Pak Gubernur dulu. Pak Gubernur, dengan PPKM milik pemerintah pusat, bahkan juga DKI Jakarta juga sudah setuju akan melaksanakan PPKM dan mengubah PSBB transisinya. Kalau untuk Jawa Barat sendiri, bentuk koordinasi dan sinergitas seperti apa ini Pak yang dilakukan? Atau mungkin implementasi kebijakan di Jawa Barat seperti apa? Ya Mbak Caca, jadi yang pertama saya tadi kurang setuju dengan narasi bahwa daerah penyangga tidak koordinasi. Saya itu tanda tangan setiap 14 hari dengan perintah apapun yang Jakarta putuskan, daerah penyangga di Jawa Barat harus melakukan yang sama. Kalau Jakarta diketatkan, maka Bodebek diketatkan. Kalau Jakarta dilonggarkan, maka Bodebek dilonggarkan. Jadi sampai hari ini, sepanjang tahun ini, kebijakan Bodebek itu berbeda dengan kebijakan kota kabupaten lainnya di Jawa Barat, karena Bodebek akan mengikuti pola kebijakan Jakarta. Itulah bentuk sinkronisasi koordinasi kami untuk mendukung keberhasilan Jabodetabek sinkron secara koordinasi. Nah, ini itu yang namanya PPKM, Mbak. Itu karena memang setelah libur Natal dan Tahun Baru yang sebenarnya sudah diduga juga terjadi kenaikan, kan kira-kira begitu. Oleh karena itu, pemerintah pusat menganggap bahwa karena Natal dan Tahun Baru ini konsentrasi pergerakan manusia selama liburan itu rata-rata mayoritas di Jawa sampai Pulau Bali, maka PPKM ini diberlakukan di seluruh provinsi sampai ke Pulau Bali. Hanya bagaimana mengikut sertakan daerahnya, itu ada 4 indikator, Mbak. 1, apakah dia tingkat kematiannya lebih tinggi dari rata-rata nasional, apakah kesembuhannya lebih buruk, apakah angka kenaikan kasus positifnya drastis lebih buruk dari rata-rata persentase nasional, dan apakah ketersediaan ruang isolasi rumah sakit sudah di atas 70%. Nah, barang siapa kota-kota yang memiliki 1 dari 4 itu, maka wajib melakukan PPKM. Oleh karena itu, di Jawa Barat, Mbak Caca, walaupun surat dari instruksi Mendagrinya hanya ada 10 kota di Jawa Barat, kami tadi siang memutuskan yang akan mengikuti PPKM ini ada 22 kali lipat supaya terjadi penguatan sinkronisasi kebijakan ini selama 14 hari. Saya sampaikan jangan khawatir kepada semua pihak karena kita sudah pernah melakukan ini dengan bahasa nomenklatur yang berbeda, yaitu PSBB proporsional, kira-kira begitu. Memang pasti ada penurunan kegiatan, yang paling drastis sebenarnya hanya satu, Mbak, yaitu dihentikannya selama 14 hari kegiatan sosial budaya dan fasilitas umum mungkin seperti taman-taman. Di luar itu semua masih boleh produktif, hanya terjadi pembatasan ya. Rumah ibadah 50%, WFH sampai 75% dan lain-lain. Ya. Saya kira jadi tidak ada hal yang baru, hanya ini lebih terkoordinasi dari seluruh provinsi di Jawa sampai Bali untuk merespon kenaikan karena liburan panjang selama Natal dan Tahun Baru. Saya kira itu kesimpulan perspektif dari saya. Baik, saya sudah melihat Pak Riza Patria sudah tersambung di sini. Selamat malam, Pak Riza.
Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi pastinya bukan tendensius ya, karena ketika kita berbicara mengenai kasus COVID-19 di Indonesia pastinya menjadi indikator oleh DKI Jakarta. Dengan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ini berarti beban berat juga untuk DKI Jakarta. Pemberlakuannya seperti apa Pak? Mengingat memang DKI Jakarta punya PSBB transisi. Jadi yang pertama Mbak Caca, izin Pak Gubernur, Pak Radar. Pak Trubus, terima kasih. Pertama kami menyambut baik kebijakan dari pemerintah pusat ya. Ini memang kebijakan yang kami tunggu sekali. Kebetulan Selasa lalu kami rapat, Pak Gubernur rapat. Salah satunya ingin bagaimana ada keseragaman antara Jakarta dengan Botabek sebetulnya bagi kepentingan Jakarta. Jangan sampai terjadi sebelumnya ketika Jakarta melakukan pengetatan, ada beberapa daerah sekitar Jakarta yang melakukan masih longgar, sehingga warga Jakarta ke daerah sekitarnya untuk makan dan kegiatan lainnya. Begitu sebaliknya, ketika di Jakarta mulai pelonggaran, justru di daerah sekitarnya mulai pengetatan. Akhirnya warga di sekitar Jakarta masuk Jakarta. Nah, alhamdulillah dengan ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, tidak hanya mensinergikan wilayahnya yang menjadi sama dalam satu kesatuan kebijakan, tapi juga waktunya disamakan dan juga substansi kebijakannya juga sama. Ini satu kebijakan yang baik, kami menyambut baik dan kami senang. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini ke depan ada satu sinergi dan kolaborasi yang lebih baik, dan sehingga kita dapat mengurangi dan memutus mata rantai daripada penyebaran COVID itu sendiri. Jadi Mbak Caca, kami Pemprov DKI Jakarta sangat senang sekali dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ya, ditahan dulu Pak Riza, karena saya sudah melihat tersambung bersama saya Pak Tri Yunis Miko, Ketua Departemen Epidemiolog UI. Selamat malam Pak Tri. Selamat malam Mbak Caca. Ya Pak Tri, kalaulah melihat kebijakan PPKM milik pemerintah pusat ini sebenarnya membuat DKI Jakarta serta-merta terbantu, mengingat sebelumnya ada beberapa kebijakan-kebijakan mandiri milik wilayah-wilayah penyangga sehingga masalah COVID DKI Jakarta tidak pernah selesai, ataukah ini juga ternyata tidak solutif, membuat bingung juga para pembuat kebijakan, seperti apa? Ya, jadi pembuatan kebijakan PSBB Jawa Bali atau PPKM Jawa Bali itu seharusnya menolong semua kabupaten, semua provinsi yang sekarang kapasitas fasilitas pelayanan kesehatannya hampir penuh, begitu semuanya Jawa Bali itu. Kemudian karena memang kedua adalah pertambahan kasusnya di Indonesia yang semakin tinggi gitu, dari 4.000, 6.000, sekarang 8.000, 10.000 bahkan sekarang begitu, menakutkan buat saya begitu. Baik, kalau Pak Trubus bisa menanggapi dengan kebijakan ini, setidaknya Jakarta sesuai dengan judul saya terbantu atau semakin terjepit dengan kota-kota penyangga yang semua punya kebijakan mandiri sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi case wilayah mereka, atau bagaimana? Iya, menurut saya sebenarnya terbantu kalau secara ininya apa, karena Jakarta kan selama ini merasa bahwa seperti sendirian, perang sendirian ya, sementara apa istilahnya daerah-daerah lain seperti membiarkan terjadinya kelonggaran. Nah, ini sebenarnya cara berpikir itu, tapi itu secara formulasi saja. Kalau dalam prakteknya ya sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Artinya ya baik daerah penyangga maupun DKI Jakarta atau wilayah-wilayah yang lain juga sama pada prinsipnya, juga mengalami situasi di mana kedisiplinan masyarakat ataupun juga law enforcement dan pengawasannya juga tidak banyak berubah gitu ya. Artinya ya kalau harapan kita dengan PPKM ini nanti berubah semua gitu ya, artinya di sini kedisiplinan, tapi kalau hanya yang dibatasi artinya persoalan sosial budaya, persoalan hanya ya nggak ada bedanya lah, hanya terkait dengan tempat fasilitas umum, saya rasa juga nggak akan berpengaruh banyak gitu ya. Meskipun ini bagusnya karena kemudian nanti serentak Jawa Bali, cuman masalahnya di Jawa ini kan juga ada daerah-daerah yang tidak mau mengikuti juga kan, artinya menolak gitu kan. Ada juga daerah yang kemudian menerapkan cara sendiri, misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya kan tetap aja 55%, dia nggak mau 25% kan nggak mau. Jadi akhirnya kan mereka menyesuaikan dengan situasi yang ada di masing-masing daerah. Nah, ini menurut saya memang ini sinergitas dan kolaborasi menjadi sangat penting. Karena apa? Karena tidak semua daerah juga
menerapkan PSBB. Kadang-kadang dia kaget juga dengan istilah PPKM ini, apalagi karena selama ini kan yang diketahui adalah PSBB. Masalahnya masyarakat ini memaknai yang namanya pembatasan itu ya larangan gitu ya. Nah, larangan ini kemudian aktivitas-aktivitas segera mengalami penurunan, dan disitulah kemudian dampaknya yang dirasakan adalah masyarakat mengalami kesulitan-kesulitan secara ekonomi terutama, dan secara take home pay penghasilan lah. Jadi ini yang menjadi masalah, Mbak, menurut saya. Nah, karena ini merupakan instruksi dan wajib memang daerah mau tidak mau akan memperlakukan PPKM. Nanti saya akan tanya kepada Jawa Barat, Pak Gubernur. Yang paling penting koordinasi dan juga kerjasama dari daerah adalah mengawasi, membatasi, dan melihat bagaimana arus keluar masuk dari masyarakat ke Jakarta. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.